Ada satu kisah yang dijelaskan oleh seorang tabi'in yang bernama Damdam. Damdam ini datang ke Masjid Nabawi. Karena dia pendatang, dia tamu, dia tidak mengenal siapapun dari kalangan sahabat ketika itu. Nah, ketika masuk dalam Masjid Nabawi, ada seorang laki-laki yang memanggil Damdam ini. Al-Yamami. Damdam Al-Yamami. Al-Yamami, kata seorang laki-laki itu memanggil. Dia lihat menoleh ke belakang, kemudian, iya, dengan siapa saya berbicara? Lalu kemudian si laki-laki ini mengatakan, jangan sekali-kali engkau bersumpah dengan menyebut nama Allah bahwa si fulan tidak diampuni. Tapi si Damdam ini bertanya lagi, kalau boleh saya tahu, saya berbicara dengan siapa? Lalu kemudian laki-laki itu memperkenalkan diri, saya adalah Abu Hurairah. Lalu kemudian Damdam pun bercerita kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ucapan ini seringkali aku dengarkan dari mulut seseorang kepada keluarganya, kepada temannya. Dia mengatakan, demi Allah, kamu tidak diampuni dosa. Demi Allah, kamu tidak masuk surga. Ini sering kami dengarkan. Dan ini juga sering kita dengarkan di zaman ini. Ada yang memvonis bahkan lebih parah daripada itu. Saudaranya sendiri kafir. Ini lebih parah daripada ucapan kamu tidak masuk surga demi Allah. Kamu tidak diampuni dosanya demi Allah. Ada yang lebih parah daripada itu ucapan kamu kafir. Fulan kafir. Fulan kafir. Ini ucapan yang hendaknya dihindari. Harusnya tidak terkeluarkan, tidak keluar dari lisannya seorang muslim. Nah, tidak boleh serampangan seorang muslim mengkafirkan muslim yang lainnya. Tidak boleh. Karena ketika seorang yang dikafirkan itu tidak terbukti dia kafir, maka ucapan itu akan kembali pada dirinya sendiri. Kalau ucapan itu kembali pada dirinya sendiri, maka apa gunanya ibadah yang dia lakukan? Tidak ada manfaatnya. Begitu juga sebaliknya, atau semisal daripada itu adalah ucapan, demi Allah kamu tidak diampuni dosamu. Bahaya. Nah, suatu ketika Abu Hurairah pun bercerita, saya dulu ingat satu kisah, kata Abu Hurairah bercerita kepada Damdam ini, ada dua orang Bani Israel. Dua orang bersahabat, sahabat dekat. Satu memiliki kebiasaan rajin beribadah. Rajin beribadah, semangat beribadah. Yang satu lagi sahabatnya ini pelaku maksiat. Dan bukan sekali-kali, setiap hari bermaksiat, setiap hari bermaksiat. Dan setiap hari juga dinasehati oleh temannya yang begitu semangat dalam beribadah, yang tekun ibadahnya. Kata temannya menasihati, kurangilah sahabat dosa-dosamu ini. Tinggalkanlah dosa-dosa ini. Kemudian keesokan harinya dia lakukan lagi kemaksiatan itu. Dinasihati lagi oleh sahabatnya. Lalu kemudian hari ketiga, hari keempat merasa bosan. Sahabatnya merasa bosan. Apakah engkau dikirimkan untuk mengawasiku? Saking kesalnya terus setiap hari dinasihati, kesal. Apakah engkau dikirim untukku agar engkau ini selalu mengawasi apa yang aku lakukan? Si temannya tadi karena juga merasa kesal dengan jawaban itu, dia bersumpah demi Allah. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosamu ini. Ketika kedua orang ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Dilanjutkan oleh Abu Hurairah, dua orang Bani Israel yang saling berteman tadi, diwafatkan kedua-duanya oleh Allah. Ternyata pelaku maksiat dimasukkan oleh Allah dalam surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, fulan, pelaku maksiat dulu di dunia, aku berikan engkau rahmat. Dirahmati oleh Allah SWT, dengan rahmat Allah dia masuk surga. Si fulan yang begitu semangat dalam beribadah tadi, lalu kemudian Allah panggil, fulan, sini. Engkau kan dulu di dunia bersumpah bahwa Allah tidak akan mengampuni si fulan itu. Sekarang aku perintahkan dia masuk surga. Sekarang coba rahmatku berikan pada dirimu sendiri. Rahmat, kasih sayang Allah kamu berikan pada dirimu sendiri. Tidak mampu seorang sahabat tersebut, seorang teman itu. Sehingga dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Ini menunjukkan bahwa ibadah yang selama ini, yang dia semangat, tekun dalam melakukannya, gak bermanfaat, berujung kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena lancang mengatakan, demi Allah kamu tidak diampuni. Ucapan seperti itu
bukan ucapan yang ringan. Hati-hati. Hati-hati dengan ucapan tersebut. Jangan menganggap ucapan-ucapan seperti ini adalah ucapan biasa. Banyak orang yang terlalu memvonis saudaranya sendiri dengan maksiat yang dilakukan, kamu tidak diampuni oleh Allah. Kamu tidak masuk surga. Bahkan ada yang memvonis orang tuanya karena mungkin kesal setiap hari menasihati keluarganya, orang tuanya, tapi begitu saja tidak ada perubahan dari keluarganya, lalu kemudian kesal dia katakan, demi Allah kalian masuk neraka. Tidak ada surga buat kalian. Demi Allah. Nah, ucapan seperti ini hati-hati.